Dan hari ini kita mau belajar untuk kembali kepada bagaimana Tuhan punya tujuan atas kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus hadir ke dalam dunia, tentu untuk menyelesaikan apa yang menjadi tujuan Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus ada di bumi, Tuhan Yesus bekerja, Tuhan Yesus melakukan sesuatu agar kita, manusia yang berdosa, diselamatkan. Kalau Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia, memberikan sebuah keteladanan, memberikan hidupnya, melayani, bekerja keras, menyelamatkan jiwa-jiwa, dan hal itu dititipkan juga kepada setiap kita. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, Dia menitipkan semua pesan untuk setiap kita orang yang percaya. Jadi kalau tadi lagu pujian dikatakan bahwa sekali Yesus selamanya tetap Yesus. Saya berharap bahwa jemaat Tuhan yang ada di tempat ini seperti itu. Sekali kita berkata bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah penyelamat dalam hidup kita sampai akhir hidup kita, kita juga tetap mempercayai bahwa Yesus adalah penyelamat dalam hidup kita. Amin. Jangan sampai kita pudar karena kondisi, karena keadaan. Ada berapa banyak orang meninggalkan Tuhan? Ada berapa banyak orang tidak setia lagi kepada Tuhan? Tapi saya rindu bahwa jemaat Tuhan yang ada di tempat ini tetap setia kepada Tuhan sampai akhir, bahkan membawa jiwa-jiwa dipersembahkan bagi Kristus. Kita buka dulu dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Ayat ini sudah tidak asing lagi buat kita, karena ayat ini adalah amanat agung. Pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Satu tugas penting yang Tuhan berikan buat setiap kita orang yang percaya. Ketika kita percaya kepada Kristus, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Seperti yang Yesus lakukan ketika Dia datang ke dalam dunia, meninggalkan tahta kemuliaannya, meninggalkan kemewahan keagungannya yang di surga demi manusia. Dan demikian juga Tuhan rindu agar kita juga melakukan apa yang Yesus lakukan. Kita membagikan apa yang kita terima dari Tuhan. Dan biarlah amanat agung ini kita kerjakan sampai kapan? Sampai kita menutup mata, sampai akhir hidup kita. GBI punya visi, yaitu menuntaskan amanat agung. Jadi amanat agung pesan Tuhan ini harus kita kerjakan tuntas sampai akhir hidup kita. Pendiri GBI, Bapak Pendeta H.L. Senduk, dalam sebuah visinya dia katakan dia rindu agar berdiri 10 GBI, gereja GBI lokal, 10.000. Sampai hari ini belum 10.000. Tapi apakah berhenti? Tidak. Ada generasi selanjutnya yang meneruskan. Demikian juga dengan pekerjaan Kristus, dengan karya Kristus. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, siapa yang melanjutnya? Kita orang yang percaya, kita harus melanjutkan. Dan untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan tentu tidak mudah. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan, banyak orang yang gak setia kepada Tuhan. Ketika dalam kondisi yang tidak baik, dalam kondisi kekurangan, dia tinggalkan Tuhan. Berapa banyak hamba Tuhan tinggalkan pelayanan gara-gara perekonomian? Berapa banyak hamba Tuhan tinggalkan pelayanan karena gak betah di daerah? Berapa banyak orang tinggalkan pelayanan karena sudah tidak cinta lagi dengan pekerjaan Tuhan? Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus tangkap isi hati Tuhan melalui pesan
yang Yesus sampaikan sebelum dia naik ke surga, agar kita pergi menjadikan semua bangsa muridku, ya, menjadi murid Kristus. Jadi kalau kita belum pergi, sebelum kita memberitakan Injil, sebelum kita menjadikan orang lain menjadi murid Kristus, berarti kita belum melakukan apa yang menjadi pesan Tuhan. Kita harus melatih orang lain. Kita harus mempersiapkan generasi kita berikutnya untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan. Pendiri GBI, Bapak Pendeta H.L. Senjuk bersama dengan rekannya, ada beberapa orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Tapi bukan berarti bahwa pekerjaannya berhenti. Ya, tidak tercapai 10.000 GBI lokal. Tapi generasi selanjutnya yang meneruskan. 1.000 jemaat Tuhan meneruskan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan selama dia di bumi. Pekerjaan Yesus selama di bumi, dia hadir bagi orang-orang yang menderita. Yesus hadir bagi orang-orang yang sakit. Yesus hadir bagi orang-orang yang miskin. Yesus hadir bagi orang-orang yang membutuhkan. Kita melihat ada banyak orang yang membutuhkan Tuhan. Jumpai dia, melayani dia. Cuma melayani Tuhan, ya. Bukan kayak jadi pegawai negeri. Ya. Kalau jadi pegawai negeri itu jelas ada jam kerjanya, ada gajinya sesuai dengan golongannya. Ya, pada dia jelas. Kalau untuk melayani Tuhan kadang jamnya nggak jelas. Bisa sepanjang hari, bisa tengah malam. Ya, untuk melayani pekerjaan Tuhan dalam kondisi letih juga. Dan ini yang Yesus lakukan. Ketika Yesus sedang capek istirahat, ada banyak ibu-ibu bawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus supaya didoakan, supaya diberkati, sehingga murid-muridnya berkata, aduh, pulang. Yesus lagi capek. Ya. Tapi yang Yesus lakukan apa? Jangan kamu usir mereka. Sini nak. Ya. Padahal Yesus lagi capek loh. Ya. Ini sebuah keteladanan yang Yesus berikan buat setiap kita. Ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, jangan pakai hitung-hitungan. Ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, jangan hitung untung ruginya. Mungkin di bumi kita rugi, tapi di surga kita dapat untung. Betul nggak? Jangan kita buat untung rugi dengan Tuhan. Ya. Hari ini saya mau mengajak kita belajar kebenaran firman Tuhan. Yang pertama satu perikop dulu. Bapak Ibu Saudara boleh buka di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Ya. Dalam kisah ini, saya nggak baca semuanya ya. Dalam kisah ini, nah, Bapak Ibu Saudara boleh perhatikan, dalam kisah ini adalah kisah percakapan, pertanyaan dari ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Ya, pertanyaan ini adalah pertanyaan mau mencoba Yesus. Ya. Mau mencoba Yesus. Kemudian Yesus jawab, ya, di dalam ayat yang ke-26, apa yang tertulis dalam buku Taurat? Apa yang kau baca di sana? Ahli Taurat jawab, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu Yesus jawab, perbuatlah demikian. Apa yang engkau sudah tahu, apa yang engkau sudah baca, lakukanlah. Dan kemudian ahli Taurat tanya lagi, siapa kasih sesamaku manusia? Dalam perikop ini diceritakan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, tapi orang ini jatuh ke tangan
Firman Tuhan katakan dia setengah mati. Ya. Dia tidak bisa bangun lagi, dia sudah tidak berdaya lagi, sudah terlalu banyak luka yang ada. Kemudian lewat seorang imam, ya, seorang pendeta, ya, kalau sekarang tuh imam tuh pendeta. Tetapi ketika imam ini lewat, diabaikan. Ya. Dia tidak menolong orang yang sedang terluka, orang yang sedang menderita. Yang kedua lagi lewat orang Lewi. Orang Lewi itu siapa? Salah satu suku yang memang Tuhan pilih untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah, mungkin pelayan pengerja gitulah kira-kira kalau zaman sekarang. Ya. Dia juga abaikan hal ini, dia lewatin saja orang yang membutuhkan pertolongan, udah ngap-ngapan seperti itu. Dan yang ketiga lewat orang Samaria. Orang yang tidak pernah diperhitungkan, orang yang tidak pernah dianggap oleh orang Yahudi. Ya. Kenapa? Karena mereka orang yang Israel, tetapi mereka menikah campur, sehingga dianggap bahwa mereka ini adalah orang kafir. Tetapi firman Tuhan mencatat justru orang Samaria ini yang datang. Ya. Ayat yang ke-33 dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia menolong orang yang terluka ini. Ya, dia obatin. Ya, dia obatin, dia curahkan minyak dan anggur. Anggur itu ada alkoholnya. Ya, jadi menyembuhkan luka-luka supaya cepat kering, supaya tidak infeksi sebelum dia bawa ke penginapan. Lewat peristiwa ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, yuk kita merenungkan. Ya, ketika kita meneruskan pekerjaan Tuhan, dibutuhkan hati yang seperti Kristus, hati yang seperti Yesus di dalam melayani. Kalau hanya melayani doang, punya skill mah gampang, suara bagus, punya teknik, mau WL singer oke. Ya, punya kemampuan berbicara, bisa menyampaikan firman Tuhan. Tapi yang dibutuhkan bagaimana kita bisa melayani dengan hati kita. Ketika melayani dengan hati, Tuhan tidak melihat seluruh kapasitas kita yang sempurna, tapi yang Tuhan lihat bagaimana hati kita. Mungkin keadaan kita lebih parah dari orang Samaria ini. Tuhan akan perhitungkan kita. Orang Samaria diperhitungkan oleh Tuhan sebagai orang yang melayani dengan hatinya. Sekali lagi saya katakan, untuk meneruskan pekerjaan Kristus di bumi ini dibutuhkan hati. Dibutuhkan apa? Hati. Kasih tahu kanan kiri, dibutuhkan hati untuk melayani. Ya, Tuhan butuh hati untuk kita melayani Tuhan. Apa yang Tuhan temukan dari perikop ini? Ya. Dari perikop ini yang kita akan temukan satu nilai yang pertama, ya, melalui ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Ya, kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi ahli Taurat membenarkan dirinya dan berkata kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Untuk melayani hati, kita jangan memandang status dan keadaan. Ada banyak kita melayani, lihat dulu statusnya, lihat dulu keadaannya. Kalau parah kayak orang ini, ya, yang sudah dirampok, menderita, setengah mati, nggak usah ditolong. Ada yang melayani, lihat dulu. Ya. Kondisinya gimana? Parah nggak? Sulit nggak? Kalau nggak jadi deh. Ketika kita juga diutus, disuruh
yang siap untuk melayani dengan hatinya Kristus. Dia nggak pandang status, nggak pandang keadaannya. Ada beberapa jiwa yang Tuhan titipkan, ya. Ketika saya melayani itu sudah tua, ya, nggak bisa kemana-mana, bisanya hanya di rumah, penyakitan, nggak ada orang yang melayani, nggak ada. Nah, tahu saya ini ada beberapa kali diminta untuk melayani orang-orang tua yang sudah tidak berdaya. Pernah saya saksikan, saya berusaha untuk konsisten, untuk komitmen. Ketika saya siap untuk melayani dia, saya melayani dia nggak dapat apa-apa kok. Ya. Jangan berpikir saya melayani itu dapat apa-apa. Paling sampai rumahnya kasih air minum, kalau ada kue dikasih kue. Saya ajak kadang beberapa orang. Ya. Ada yang 1-2 orang setia nemenin saya ketika saya kunjungan ke orang tua, ya, ke lansia. Sekarang udah dipanggil Tuhan semuanya. Saya bersyukur. Saya tahu ketika saya mengerjakannya itu, saya ngebayangin satu saat saya akan punya kondisi seperti orang itu. Saya akan tua, saya nggak akan tidak berdaya lagi, saya nggak bisa jalan keluar rumah, jalan harus dibopong, ya, punya penyakit, lemah, nggak mampu berdiri, ya, hanya jalan berapa langkah didudukkan di kursi. Aduh, itu kasihan sekali. Saya ingat suatu saat saya akan seperti dia. Kalau saya seperti dia, siapa yang mau layanin saya? Tapi saya mulai tabur dulu. Saya melayani dengan hati. Saya melayani, saya lakukan itu terus sampai Tuhan panggil dia. Sampai satu pertanyaan, karena anaknya itu dari Buddha. Ya. Kemudian anaknya yang dari Jakarta hubungin saya. Ibu pendeta, katanya. Mama dan papa saya ini tidak ke gereja, hanya ibu pendeta yang layani. Saudara-saudara saya bertanya begini, kamu nanti bertanggung jawab kepada dia, ya, karena kamu yang bawa dia masuk Kristen. Siapa yang akan layanin dia? Makanya dia hubungin, kalau terjadi apa-apa dengan mama, siapkah ibu pendeta layani? Saya siap kok, saya bilang gitu tuh. Saya siap layanin. Saya sudah komitmen untuk melayani mama dan papa ibu, saya bilang. Ya sampai Tuhan panggil, ya saya akan layani. Ya. Dan memang dua-duanya, mamanya dulu baru papanya, sudah dipanggil oleh Tuhan. Ya. Kalau mau lihat keadaan cari untung rugi, nggak mau saya ngelayanin, nggak ada untungnya. Ngapain saya harus capek-capek? Seminggu sekali minimal saya datang. Kecuali saya punya kegiatan atau ada sesuatu, saya nggak bisa datang 2 minggu sekali, saya datang. Tapi kan saya nggak datang, dia tanya, dia suka nunggu, mana ya Bu Pendeta mau nggak datang. Tapi kalau saya udah datang, kenapa minggu kemarin nggak datang Bu Pendeta? Ya, saya mau katakan, ketika kita melayani, mari belajar untuk melayani dengan hati. Jangan lihat status dia, jangan lihat keadaan dia. Ya, saya kalau lihat keadaannya pun juga nggak mau. Tapi saya belajar, saya memikirkan bahwa suatu saat saya juga akan seperti dia. Dan Yesus ketika hadir ke dalam dunia yang dia layani, yang dia cari adalah orang-orang miskin, orang-orang menderita, orang-orang yang terluka, itu yang Yesus cari. Yesus nggak cari orang sehat. Ahli Taurat itu orang sehat. Ya. Sehat pemikirannya, dia pintar, tahu kok tentang firman, tapi kenapa dia masih mencobai? Dengan pertanyaan Yesus, bagaimana supaya mendapat hidup yang kekal? Bukankah dia tidak tahu? Tahu, tetapi tidak dilakukan. Itu nilai yang pertama. Ya, kita melayani dengan hati. Kita tidak pandang status, kita tidak lihat status dan keadaannya. Hal yang kedua, ketika kita melayani dengan hati, ayat 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Lalu ayat ini saya mau sampaikan bahwa melayani
hati, nilai yang harus dimiliki yaitu memberi tanpa pamrih. Apa pemberian yang dapat Bapak Ibu Saudara berikan ketika melayani? Waktu, tenaga, bahkan mungkin duit kita. Ketika kita melayani, berilah dengan hatimu. Jangan kita berpikir, oh iya nanti akan balik lagi. Enggak, jangan berpikir begitu. Kalau kita berpikir nanti akan balik lagi, kita akan kecewa. Kita akan kecewa. Karena dalam sebuah keadaan melayani pekerjaan Tuhan itu, kita tuh ketemunya, bergesekannya itu dengan manusia yang akan mengecewakan kita. Tapi kalau kita melayani dengan hati, kita nggak akan pernah kecewa. Ya, kita melayani, jangan sampai, oh ya aku melayani karena dibales. Ya, jangan. Kenapa? Karena ketika kita mengharap balasan dan kita tidak dapat, kita akan kecewa, kita akan tinggalkan Tuhan. Kita akan tinggalkan pelayanan, kita akan tinggalkan pekerjaan Tuhan. Sungguh menyedihkan kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang seperti ini. Tapi lakukan, beri, ya, tanpa kita mengharapkan itu kembali. Tapi percayalah, ketika kau memberi dengan hatimu, suatu saat kau akan terima. Tabur dulu, tabur. Engkau akan tua. Kapan tuanya? Mungkin di hari tua kita, mungkin anak cucu kita yang akan tuai. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada seseorang anak Tuhan, ya, dia WA kepada saya, tanya kabar, tanya anak-anak. Dia dulu lebih dekatnya dengan almarhum. Ya. Kemudian singkat cerita, dia tanya anak-anak kelas berapa semuanya. Kemudian dia minta nomor rekening. Dia bilang, saya kirim uang jajan buat anak-anak. Saya nangis. Ya. Tuhan terima kasih. Ya. Itu yang dia ditabur oleh almarhum, yang tuai anak-anak. Ya. Mungkin hanya uang jajan saja, tapi saya yakin bahwa apa yang kita kerjakan hari ini kita nggak terima, tapi anak cucu kita yang akan terima. Amin. Jika Bapak Ibu Saudara ambil bagian dalam pelayanan ini, lakukan dengan hatimu. Lakukan, jangan sampai aduh nanti kalau nggak dipuji kecewa. Bapak Ibu Saudara, apalagi tipe saya ini bukan orang yang suka muji. Saya kalau dipuji, telinga saya gatel. Jadi saya pun jarang sekali saya muji orang. Ya, tapi saya tahu apa yang Bapak Ibu kerjakan ini itu layak untuk dapat apresiasi. Ya, saya tahu, gitu loh. Jadi Bapak Ibu Saudara mungkin udah lakukan, aku udah melayani, ketemu Bu Gembala gak pernah muji aku, suara bagus kek, baju cantik kek, ya kan, dandanan cantik gitu. Ya kan, kita kadang ngarepin begitu. Ini sepele loh, tapi banyak orang kecewa. Dulu ada jemaat Tuhan yang ketapang, saya pun juga gak sadar, salaman, saya gak lihat wajah dia dan dia kecewanya luar biasa. Oh Tuhan, saya bilang, udah sekian tahun dia baru cerita dengan saya. Oh wah, saya bilang, ternyata saya bilang melayani Tuhan susah banget sih. Nyalamin harus pandang matanya, harus senyum. Ya, ini sepele loh melayani, terima tamu, ya kan? Sepele melayani. Tapi kalau kita mengharapkan pujian dan lain sebagainya, kita nggak dapat, kita akan kecewa. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara layani ya dengan hatimu. Meskipun nggak ada yang puji, meskipun nggak ada yang balas, lakukan terus, lakukan terus. Walaupun nggak ada dalam pengurusan hari ini, pelantikan pengurus ya, peneguhan untuk pengurus. Walaupun tidak masuk ke pengurusan, tapi lakukan. Tuhan, aku lakukan karena ini pekerjaanmu Tuhan, bukan pekerjaannya Mas Ayu, bukan pekerjaannya Bu Gembala, tapi ini pekerjaanmu Tuhan. Aku mau lakukan terus Tuhan. Jangan perhitungkan apa yang akan kita dapatkan. Hal yang ketiga, kita akan belajar dari satu perikop ya, dari ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42 ya. Dari perikop ini adalah sebuah kisah ya, di mana Yesus pergi ya ke sebuah kampung dan berjumpa dengan Maria dan Marta. Nanti Bapak Ibu Saudara di rumah baca ya. Berjumpa dengan Maria dan Marta.
Marta ini adalah saudara dari Lazarus. Ya, di dalam kitab yang lain dijelaskan bahwa Lazarus itu pernah sakit dan mati. Dan hari keempat Yesus hadir membangkitkan. Ya. Kita belajar apa sih yang dimiliki oleh Marta? Hatinya Marta seperti apa? Kadang kita ini lebih puji Maria, betul nggak? Ayat yang ke-42 dikatakan bahwa tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi kalau baca ayat ini seolah-olah Maria ini adalah orang yang paling baik, paling benar. Sementara Marta itu enggak. Ya. Duniawi lah, gitu. Sibuk di dapur, sibuk makan, ya. Nggak seperti Maria. Maria ini rohani banget, cari Tuhan terus, ya. Pokoknya mau dekat dengan Tuhan, masa bodoh dengan sekeliling. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu apa yang ada di hati Marta yang jarang sekali diperhitungkan orang? Ayat yang ke-38 ini menjadi nilai penting buat kita boleh belajar dari Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Saya ulangi. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Siapa yang terima dia di rumahnya? Siapa? Marta. Ya. Menerima dia, menerima Yesus. Bukan hanya menerima Yesus, kalau kita terima tamu cuma satu doang gampang. Tapi ini pergi bersama-sama dengan murid-muridnya. Ayat yang sebelumnya dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya ada 12 orang dengan Yesus, jadi 13 orang. Betul? Ini kita mau belajar dari Marta. Ya. Marta itu memiliki hati yang terbuka dengan siapapun. Hal yang wajar. Kalau Marta tuh sibuk, ya, ngurus 13 orang tamu yang datang tiba-tiba. Ya. Ini bukan pekerjaan yang gampang loh. Kalau itu terjadi kepada saya ada di posisi Marta. Saya mungkin gak seikhlas seperti Marta. Tapi datang tiba-tiba gak punya stok di kulkas. Betul gak? Beras pas lagi habis lagi. Harus keluar cari beras, beli beras untuk kasih makan 13 orang. Ini pekerjaan yang gak mudah loh. Zaman dulu gak ada kulkas, zaman dulu gak ada rice cooker. Maka masak harus pakai kayu, ya. Kalau mau beli daging, gak ada orang jual daging, langsung sembelih. Coba bayangin pekerjaannya, segitu sibuknya loh. Mau potong domba dulu, udah gitu kulitin lagi, nyincang lagi, ngulek bumbu lagi. Bayangin enggak? Hal yang wajar ya. Kalau Marta tuh sibuk, kita nggak pernah pikirkan apa yang dikerjakan oleh Marta. Ketika saya baca firman Tuhan ini, saya tuh mikir, oh iya, di zaman itu tuh nggak seperti sekarang. Tapi Marta bisa terbuka, menerima Yesus dan murid-muridnya dengan sukacita dan menjamunya. Dan dia lakukan dengan hatinya. Walaupun di ayat yang ke berapa itu tadi? Ayat yang ke berapa? Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Dia sudah melayani dengan hatinya, tapi nggak ada orang yang ngerti isi hatinya, yang siap untuk terima banyak orang. Kalau kita kasih perasaan dia, saya tahu jemaat Tuhan di sini tuh perasaannya tuh tebel banget. Ya. Kalau udah ngeliat yang satu sibuk mau masak-masak untuk kerja bakti, yang satunya datang. Aku yang mau dibantu, gitu ya. Kemudian tarik mandonya datang ke sini, rame-rame. Ada yang datang lagi udah buat es teh, ya udah. Tahu yang
Yang nebas rumput itu kepanasan, butuh dikasih air yang seger-seger. Yuk kita belajar ya, dengan hati lapang. Yang bagaimana begitu dia terbuka, dia terima siapapun jumlahnya berapapun, dia lakukan dengan sukacita. Yang jadi pertanyaan buat kita malam hari ini, bagaimana hatimu? Bagaimana hatimu? Dalam menjalankan misi Tuhan, itu dibutuhkan hati yang siap melayani dalam segala keadaan. Sebab gak dapat dielak, kita akan berjumpa dengan sebuah keadaan. Ada orang miskin, ada orang yang telantar, ada orang yang sederhana, ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Enggak selamanya orang yang kita jumpai adalah orang-orang yang dalam keadaan finansialnya mapan. Ya, kita akan kebanyakan ketemu sama orang-orang yang menderita, ya, menderita batin, yang perlu didengar oleh kita, menderita sakit, yang perlu kita kasih semangat. Kita akan berjumpa dengan orang-orang yang seperti ini. Oleh sebab itu, miliki hati Kristus. Ya. Malam hari ini, mari kita cek diri kita masing-masing. Apakah hatiku sudah seperti hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan? Apakah isi hatiku ya yang selalu menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang aku lihat ketika dia menderita? Atau bahkan hatiku selama ini udah tertutup, lihat pekerjaan Tuhan masa bodoh, lihat orang susah masa bodoh, udah gak peduli lagi. Mari cek hati kita. Kita lihat setiap karya Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita boleh ada sampai hari ini itu karena kasih Tuhan, karena belas kasihan Tuhan. Kalau mau dihitung-hitung, kita tidak layak untuk terima anugerah Tuhan. Kita nggak layak untuk terima keselamatan yang dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak pandang berapa besar dosa yang sudah kita lakukan. Tapi tetap ketika Tuhan datang ke dalam dunia, aku selamatkan semua orang yang mau terima Tuhan. Dan hari ini kita sudah terima Tuhan Yesus. Kita sudah mengawali semua kebaikan Tuhan. Lakukan juga bagi orang lain. Amin. Bulan ini adalah bulan misi. Apa yang kita bisa buat bagi orang lain? Apa yang kita bisa lakukan bagi orang lain? Ya, beberapa bulan yang lalu gereja Tuhan di tempat ini juga melalui Pak Dedi, ya, bisa menolong anak yang tidak bisa sekolah, ya, dicarikan donatur, ya, supaya dia bisa melanjutkan sekolah untuk memenuhi pendidikannya, seragamnya, kebutuhan kendaraannya, ya kan, bukunya, seragamnya dan lain sebagainya. Sering adalah apa ya? Ada yang gereja ini punya, kita lakukan buat orang lain. Mungkin kita berpikir bahwa yang kita tolong dia nak ke gereja, nggak usah pikir yang itu. Kalau kita memikir kita tolong dia harus ke gereja, berarti poin yang kedua yang kita lakukan itu ada pamrihnya. Jangan, lakukan dulu. Mungkin yang kita tolong dia tidak terima Tuhan, gak apa-apa. 5 tahun, 10 tahun, mungkin dia punya generasi berikutnya, dia akan tahu pertolongan Tuhan dalam hidup dia lewat jemaat PBI yang datang. Amin.